Waduh, ya teman-teman kita lihat ya ini temboknya rusak semua ya. Jadi menggelembung, berjamur ya. Ya ini sampai basah juga ya. Jadi ini tembok sudah cukup parah ya. Ya, teman-teman, mungkin kita juga mengalami seperti ini ya, kok tembok kita jamuran, berkapur ya, dan juga mungkin basah ya, agak repot kalau mungkin ini rumahnya dempetan ya, karena kalau dari tetangga, gimana kita mau mengatasinya? Nah, teman-teman, video kali ini kita akan mencoba memperbaiki tembok ini ya. Saya akan berikan tips apa aja yang harus teman-teman siapin dan teman-teman lakuin untuk kita bisa mengatasi tembok yang rusak seperti ini. Ya, oke, kita simak ya videonya langsung aja. Ya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita kelupas dulu ya. Kamu bisa gunain scrub besi. Ya, jangan scrub plastik ya, tapi scrub besi. Nah, sebelum menggunakan amplas, kamu bisa scrub dulu. Kamu lukai semua temboknya ya. Kemudian setelah itu kita amplas ya untuk menghaluskannya ya, terutama yang tadi ya yang jamur-jamur kamu scrub semua, kemudian kamu haluskan kembali tembok yang akan kita perbaiki dengan amplas, biasanya nomor 100 ya. Oke, sebelum tembok kita akan cat ya atau beri pelapis. Nah, teman-teman kita bikin dulu pelamirnya dulu ya untuk melapisi tembok setelah tadi kita amplas sampai halus ya. Nah, ini aku pakai pelamir instan teman-teman, merek Master ya, tapi di sini supaya kualitasnya bagus ya aku tambahin lem putih ya. Ini maksudnya supaya pelamirnya lebih kuat ya, dan juga merekatnya itu lebih bagus ya. Nah, atau teman-teman bisa juga bikin sendiri, caranya mudah ya, semen putih bisa dicampur dengan lem putih ya, kemudian aduk sampai rata. Ya, itu juga bisa ya, tapi di sini aku pakai yang instan ya, caranya sama, tambah lem putih lalu kita aduk sampai rata. Nah, campuran ini itu gunakan untuk mempelamir ya. Jadi kita pelamir dulu nih atau istilahnya kita dempul dulu temboknya tadi ya setelah kita rusak ya. Nah, ini teman-teman, nah bentuknya teman-teman ini pelamir master ya. Jadi pelamir instan ini. Nah, cukup bagus teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan pelamirkan merata ya ke dinding yang sudah apa namanya kita amplas tadi ya. Ya, jadi untuk mengatasi tembok berkapur seperti tadi ya, itu memang butuh perlakuan khusus ya, karena ini biasanya kan rumah itu dempetan ya, tetangganya juga bangun. Nah, mungkin ada rongga di situ yang tidak diplester dindingnya sehingga air bisa masuk dan juga rembes dari luar. Nah, kalau seperti itu nggak bisa kita langsung cat ya, kita harus lakukan beberapa treatment dulu. Teman-teman bisa gunakan alkali ya, tapi alkali itu kelemahannya kalau cuma alkali itu nanti suatu saat dia akan merebes lagi karena memang dari luar ya sumbernya. Nah, ini yang kita lakukan sekarang tadi adalah kita setelah scrub, kemudian amplas halus ya, kemudian kita kasih dulu pelapis ya. Pelapisnya ini tadi ya, jadi kita buat semacam seperti pelamir gitu ya, dari lem dan dari semen putih ya. Kebetulan saya pakai pelamir master ya, pelamir instan yang masih ditambah dengan semen putih ya, supaya daya rekatnya tetap kencang ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa aplikasikan rata dulu seperti ini ya, terutama di tempat-tempat lembab. Nah, ini fungsinya apa? Nanti dia bisa untuk meratakan strukturnya ya, meratakan dengan cat lamanya, dan juga dia membantu menahannya. Nah, setelah itu nanti kita akan lakukan coating ya sebelum dicat ya. Oke, kita lihat ya proses pengotingannya. Ya, kita masuk coating ya teman-teman untuk melapisi. Kali ini aku pakai waterlock ya, waterlock hybrid ya. Caranya waterlock ini itu kita kuaskan aja merata ya teman-teman. Nah, fungsinya ini untuk menahan air, waterproofingnya. Nah, setelah itu, setelah rata kita siapin catnya dulu. Kali ini aku pakai Decolit Super White ya, karena permintaan itu warna putih ya. Jadi aku pilih Decolit. Decolit ini catnya ya harganya menengah ya.
Nah, kita campur dengan air dan lem ya. Kenapa kok harus saya tambahin air sama lem? Ya supaya cat ini itu merekatnya lebih kuat ya. Kenapa? Karena tembok tadi itu dia berair dan juga dia berjamur ya. Jadi temboknya masuk tembok lembab. Makanya kalau cuma cat aja biasanya terus mengelupas ya. Nah, makanya kita tambahkan lem putih di sini ya. Lem putih ini bisa membuat cat di kulitnya nanti jadi akrilik ya. Jadi kita nggak perlu bayar mahal ya. Nah, teman-teman caranya ini setiap 1 galon itu biasanya kita pakai sekitar 1 kilo lem ya. 1 kilo lem ini itu kita larutin dalam air ya, dikira-kira airnya 1:2 biasanya ya kalau nggak mau encer banget. Nah, ini teman-teman kita larutkan dulu lemnya ini ya, jadi nanti airnya jadi putih itu ya, lemnya ini larut di air. Nah, air lem ini itu yang kita gunakan untuk mengencerkan cat yang akan kita gunakan untuk cat temboknya. Dalam hal ini saya gunakan untuk melarutkan cat di kulitnya ya. Jadi nanti cat di kulitnya itu dia bisa lebih kuat ya, dia lebih awet ya, jadi nggak mudah mengelupas ya. Nah, itu teman-teman, kita aduk-aduk dulu ya, sabar ya. Kita sambil menunggu ini larut ya. Nanti setelah itu kita akan campurkan ke ke cat utamanya ya, dalam hal ini cat temboknya. Nah, ini teman-teman aduknya harus rata loh ya. Jadi harus benar-benar larut lemnya ya, supaya dosisnya juga benar ya. Nah, setelah larut teman-teman, airnya ini kita gunakan sedikit-sedikit untuk mengencerkan cat yang akan kita gunakan untuk mengecat ya. Nah, ini kita aduk ya campuran dikolit sama lemnya. Nah, ini siap digunakan untuk bahan mengecat. Nah, kita gunakan ya teman-teman. Ya, kita akan catkan ke temboknya. Ya, ya hasilnya nanti lebih kencang ya. Oke, itu teman-teman cara kita untuk mengatasi tembok yang rusak, berjamur dan lembab. Ya, jadi itu tadi teman-teman langkah-langkah kita untuk mengobati tembok yang rusak ya. Jangan sampai kita cuma amplas saja kemudian langsung cat. Ya, dijamin itu nanti tidak lama akan menggaram lagi, dia akan basah lagi dan juga dia akan mengelupas lagi ya. Nah, makanya kita harus lakukan beberapa tahapan tadi. Yang pertama, ya teman-teman harus scrub dulu, kelupas dulu, kemudian amplas sampai halus supaya permukaannya rata. Ya, kemudian kita pelamir dulu supaya halus ya sebelum kita cat ya, kemudian kita masuk ke coating ya. Kita coating ini penting sekali ya. Karena tembok ini tadi kasusnya itu dia basah, lembab dan juga bergaram ya. Jadi supaya dia awet catnya nanti dia sembuh ya kita harus itu coating dulu, kita lapisi dulu. Kebetulan tadi aku pakai Lenkra ya, waterproofing ya, dimana dia nanti fungsinya itu menahan airnya ya. Nah, setelah itu baru kita cat dengan cat tembok ya. Nah, cat temboknya ini harus kita kasih lem dulu supaya dia daya rekatnya juga kuat ya, jadi semacam cat akrilik itulah ya. Nah, oke teman-teman, itu tips dari saya. Nah, semoga informasi ini berguna. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada saran, silakan di kolom komentar. Nanti dengan senang hati kita akan berdiskusi ya. Sama-sama belajar. Saya tidak menggurui, saya juga harus belajar dari teman-teman. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu. Dadah. Kita lihat ya hasilnya ya, bagus ya. Oke. Ya, kita lihat ya temboknya jadi baru lagi ya. Putih bagus. Oke.